Bab 466, tidak ada yang tidak bisa dijual. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Setelah beberapa bulan, Fang Yuan akhirnya kembali ke Tanah Suci Hu Immortal. Roh Tanah Hu Immortal kecil menjadi sangat gembira saat kembali, aliran waktu di dalam Tanah Abadi 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan dunia luar. Sementara Fang Yuan hanya menghabiskan beberapa bulan di dataran utara, baginya, itu sudah setahun. Fang Yuan melihat Stargate di belakangnya. Stargate ini, dibandingkan dengan yang di dataran utara, jauh lebih kecil. Tingginya sekitar seseorang, dan hampir tidak memungkinkan Fang Yuan untuk melewatinya. Yang di Danau Bulan Sabit di dataran utara jauh lebih tinggi, dan berkali-kali lebih lebar. Gu Stargate tidak terbagi menjadi gu utama dan gu sekunder, ia menghabiskan terlalu banyak esensi purba. Bahkan Gu Master tingkat puncak peringkat 5 tidak dapat mempertahankannya selama 3 tarikan napas, hanya esensi abadi yang dapat memungkinkannya untuk digunakan terus-menerus. Jika roh Tanah Hu Immortal kecil mengaktifkannya terlebih dahulu, sementara aku memegang separuh lainnya di tanganku dan mengaktifkannya bersamanya, aku tidak perlu menghabiskan esensi purba. Namun, aktivasi Gu Stargate tidak hanya membutuhkan sejumlah besar esensi purba, ia juga membutuhkan sejumlah besar cahaya bintang untuk membentuk gerbang. Dataran utara adalah salah satu dari 5 wilayah, bintang-bintang memenuhi langit dan cahaya bintang berlimpah. Namun di sini, di tanah terberkati Hu Immortal, cahaya bintang jauh lebih rendah, karena satu-satunya sumber berasal dari gu kunang-kunang cahaya bintang. Saat Fang Yuan berpikir dalam hati, tatapannya tertuju pada segerombolan kecil gu kunang-kunang cahaya bintang yang berkibar di udara. Gu kunang-kunang cahaya bintang adalah gu tingkat 3, berukuran kecil, hampir seperti kunang-kunang biasa, tetapi ketika diaktifkan, mereka memancarkan cahaya bintang biru asli. Kawanan kunang-kunang ini, awalnya terdiri dari lebih dari 500, tetapi karena aktivasi Gu Stargate, 32 di antaranya sudah mati. Untuk mempertahankan Gu Stargate yang aktif, satu kunang-kunang mati setiap 3 tarikan napas. 500 gu kunang-kunang cahaya bintang, meskipun mungkin tampak seperti jumlah yang besar, itu tidak dapat mempertahankan gerbang untuk jangka waktu yang lama. Karena itu, Fang Yuan memerintahkan Hu Immortal kecil untuk menonaktifkan Gu Stargate. Stargate menghilang, dan kembali menjadi safir oval. Hu Immortal kecil mengulurkan tangannya yang pucat dan halus, dan memerintahkan Gu Stargate yang berharga untuk kembali padanya. Tuan, ini dia. Hu Immortal kecil menangkup Gu Stargate dengan kedua tangannya, dan mendongak dengan mata berairnya yang besar, menawarkan Gu Stargate kepada Fang Yuan. Fang Yuan mengusap lembut telinga rubah kecilnya, dan tersenyum lembut, aku menitipkannya padamu, jadi jagalah baik-baik. Jika aku perlu menggunakannya di masa mendatang, aku akan menghubungimu menggunakan Gu Cangkir perspektif bergerak. Baik, Tuan, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Little Hu Immortal dengan sungguh-sungguh memasukkan Gu Stargate ke dalam saku kecil gaunnya, dan menepuknya dengan tangan mungilnya. Sedangkan untuk Gu Stargate di dataran utara, ia berada di padang rumput, dijaga ketat oleh kawanan serigala yang tak terhitung jumlahnya. Tuan, ada 2 potong batu esensi abadi yang tersisa. Aku mendengarkan instruksimu, menggunakan resep Gu abadi untuk menukar Gu kunang-kunang cahaya bintang, ini kelebihannya. Little Hu Immortal memberikannya padanya. Batu purba biasa, berukuran sebesar telur bebek, dan berwarna abu-abu. Batu esensi abadi juga berukuran sebesar telur bebek, tetapi bentuknya tidak lonjong, melainkan bulat seperti mutiara, dan seluruh tubuhnya mengilap, memiliki tampilan yang tembus cahaya dan berkilau. Batu-batu itu menyerupai kristal, tetapi berkilau seperti batu giok. Jika batu purba biasa disamakan dengan manusia biasa, maka batu esensi abadi dapat disamakan dengan manusia abadi. Batu esensi abadi sangat berharga, karena dapat digunakan untuk mengisi kembali esensi abadi. Selain itu, batu itu juga digunakan dalam transaksi antar manusia abadi, dan diadopsi sebagai mata uang yang berharga. Di dunia Gu yang luas, hanya istana surgawi yang dapat menghasilkan batu esensi abadi. Aku melihat batu esensi abadi sekali lagi. Fang Yuan tersenyum sambil mendesah. Kedua batu esensi abadi ini sangat berharga, lebih berharga dari 200 juta batu esensi purba. Dalam 500 tahun sebelumnya, jumlah batu esensi abadi terbanyak yang pernah dipegang Fang Yuan pada satu waktu hanya lebih dari 60 buah. Fang Yuan menyimpan batu esensi abadi itu, bagus, mari kita kembali ke Gunung Danghun.
Little Hu Immortal menjadi gembira setelah mendengar ini, dan dengan cepat memegang tangan Fang Yuan, dan pada saat berikutnya mereka berteleportasi ke dalam istana Dang Hun. Cepat aktifkan Gu Surga Penghubung. Fang Yuan memerintahkan, ada Gu Stargate lain di dataran utara, dia tidak bisa bersantai. Masalah muncul seiring berjalannya waktu, Fang Yuan harus bertindak cepat dan efisien untuk menyelesaikan masalah tanah suci Hu Immortal. Little Hu Immortal segera mengaktifkan Gu Penghubung Surga. Gu Lubang Bumi, yang pernah ditanam di tanah suci, tidak dapat diubah lagi. Begitu pula dengan Gu Penghubung Surga. Gu Penghubung Surga milik Fang Yuan, karena terhubung dengan harta karun surga kuning, tidak dapat diubah lagi. Little Hu Immortal mengonsumsi sedikit esensi abadi, dan seluruh tubuh cacing Gu tumbuh menjadi cermin bundar, dan melayang di udara. Terpantul di cermin adalah pemandangan surga kuning yang penuh harta karun. Surga gua itu sepi dan benar-benar kosong, dengan warna kuning seperti lemon yang sedikit memudarkan udara. Surga gua itu kosong dari gunung, tumbuhan, dan hewan apapun yang biasanya ditemukan di surga gua biasa. Di atas tanah yang diberkati terdapat surga gua. Surga gua yang paling terkenal tercatat di dalam kurang dari lebih besar dari, itu adalah 9 surga abadi yang terkenal. Matahari agung yang hijau memurnikan Gu perjalanan abadi yang tetap, dan terbang ke 9 surga. Di surga biru, ia memperoleh sepotong bambu giok hijau giok. Di surga biru, ia mengumpulkan berlian bersisi 8 di dalam pecahan bintang. 9 surga abadi terdiri dari surga putih, surga merah, surga oranye, surga kuning, surga hijau, surga biru, surga ungu, dan surga hitam. Namun kemudian, ketika Putra Renzu menyebabkan malapetaka di surga dan bumi, merah, jingga, kuning, hijau, biru muda, biru, dan ungu, ketujuh surga itu hancur secara berurutan, dan yang tersisa hanyalah surga putih dan hitam, dengan keduanya bergantian antara siang dan malam. Surga kuning harta karun, terkait erat dengan surga kuning dari 9 surga yang tak terlupakan. Di era kuno abad pertengahan, seorang dewa Gu peringkat 8, yang dikenal sebagai harta karun tak terhitung Daois, memperoleh pecahan surga kuning secara kebetulan. Dia menyatukan pecahan itu ke dalam surga gua miliknya, dan membentuk surga kuning harta karun. Surga kuning harta karun adalah surga gua yang sangat unik, kosong tanpa gunung, pohon, atau sungai, dan juga tidak ada burung, binatang buas, cacing, atau ikan, hanya ada harta karun berharga di dalamnya. Ada Gu abadi peringkat 8 di surga kuning harta karun, Gu cahaya harta karun. Gu cahaya harta karun peringkat 1 hingga 3 ada di mana-mana, Gu cahaya harta karun peringkat 4 hingga 5 seringkali dipegang oleh pasukan besar. Di atas peringkat 5, Gu cahaya harta karun abadi, tentu saja, hanya ada satu yang berada di dalam surga kuning harta karun. Gu cahaya harta karun menghususkan diri dalam menilai-nilai suatu barang. Semakin besar nilai barang tersebut, semakin terang cahaya Gu cahaya harta karun. Di kota Klansang, panggung pertempuran akan menggunakan Gu cahaya harta karun untuk mengevaluasi nilai berbagai cacing Gu mereka, dan dengan demikian menilai kekuatan Master Gu. Aplikasi utama Gu cahaya harta karun bukan hanya penilaian, tetapi juga dapat digunakan untuk mencari harta karun. Jangkauan Gu cahaya harta karun kecil, dan seringkali harus digunakan bersama-sama dengan cacing Gu lainnya untuk meningkatkan jangkauan deteksinya. Di masa lalu, Daoist Countless Treasures menggunakan Gu cahaya harta karun abadi untuk menemukan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Seiring berjalannya waktu, ia mendapatkan reputasi dan gelarnya sebagai Countless Treasures. Little Hu Immortal terus-menerus mengaktifkan Gu penghubung surga, gambar di cermin berubah terus-menerus, saat gambar berbagai objek muncul. Cacing Gu, kelompok binatang buas, manusia varian, tumbuhan, urat biji, tanah, air, anggur berkualitas, dan berbagai persediaan lainnya, semua yang bisa dibeli dijual. Tiba-tiba, layar menampilkan segerombolan Gu kunang-kunang cahaya bintang. Tuan, ini dijual oleh Star-Lord Tuan Siang. Roh tanah Little Hu Immortal menggunakan Gu Indra Ilahi untuk berkomunikasi dengan pedagang. Gu kunang-kunang cahaya bintang tidak dapat bereproduksi, saya membutuhkan sejumlah besar kunang-kunang cahaya bintang biasa. Fang Yuan mengangguk saat berkata. Little Hu Immortal berkomunikasi sebentar, lalu menoleh ke Fang Yuan, Tuan, Star-Lord Tuan Siang mengatakan dia tidak menjual. Fang Yuan tidak kesal, tetapi malah terkekeh, hehe,
tidak ada yang tidak bisa dijual di dunia ini. Tidak menjual hanya berarti harganya tidak cukup tinggi, manfaatnya tidak cukup untuk memikat mereka. Saat berbicara, dia mengingat resep sisa beberapa gu abadi, dia menuliskannya di selembar kulit sapi, dan melemparkannya ke gu surga penghubung. Kulit sapi itu benar-benar biasa, tetapi karena mencatat resep sisa gu abadi, itu sangat berharga. Begitu melewati gu surga penghubung dan tiba di surga kuning harta karun, semua potongan kulit sapi itu menunjukkan cahaya harta karun sepanjang 3 hingga 9 meter. Cahaya harta karun ini berwarna pelangi, campuran ungu dan merah yang indah, sangat indah. Beritahu dia bahwa harganya bisa dinegosiasikan. Fang Yuan tersenyum cerah, dan memberitahu Hu abadi kecil. Dia tidak takut dengan penolakan Star-Lord Wan Xiang. Gu abadi sangat menarik bagi para gu abadi. Meskipun itu hanya resep sisa, mereka masih sering diminati tanpa persediaan yang cukup. Melihat para gu abadi yang telah hidup lama dan memiliki fondasi yang hebat, siapa di antara mereka yang tidak memiliki puluhan resep sisa gu abadi di tangan mereka? Tetapi resep sisa ini jarang dijual. Resep sisa gu abadi yang mirip atau sangat terkait, bila digabungkan satu sama lain, sering kali memungkinkan resep sebenarnya ditemukan. Setelah gu abadi disempurnakan menggunakan resep tersebut, tidak ada orang lain yang dapat membuatnya. Karena itu, resep sisa gu abadi jarang diperdagangkan. Bahkan jika dijual, itu akan ditukar dengan resep sisa dengan resep sisa. Sebelumnya, Fang Yuan hanya memberikan resep yang paling kurang yang dapat diingatnya. Cahaya harta karun hanya bersinar sejauh 1 meter, dan Star-Lord Wan Xiang memberinya segerombolan kunang-kunang cahaya bintang, dan 2 batu esensi abadi sebagai gantinya. Sekarang, dengan begitu banyak resep rahasia, cahaya harta karun setidaknya 3 meter, Star-Lord Wan Xiang harus dipindahkan. Resep-resep sisa ini, setelah dikirim, menarik. Banyak tatapan di dalam surga kuning harta karun. Sejumlah besar indera ilahi segera dikirim. Hu Immortal kecil harus menggunakan indera ilahi Gu sampai pipi kecilnya memucat. Tuan, begitu banyak Gu Immortal telah mengirim indera ilahi mereka, menanyakan harga untuk resep-resep sisa ini. Fang Yuan tertawa, kirim pesan, beritahu mereka, setiap resep ini dapat dijual, tetapi mereka harus mengantre satu persatu. Beritahu mereka tentang kunang-kunang cahaya bintang, minta setidaknya 100.000. Hu Immortal kecil mengirim indera ilahinya, dan segera, seseorang yang disebut Priao Guang, seorang Gu Immortal wanita berkata bahwa dia memelihara sejumlah besar kunang-kunang cahaya bintang di tanahnya yang diberkati, dan ingin bertukar. Fang Yuan tersenyum. Seperti yang diharapkan, Star-Lord Wan Xiang juga mengubah sikapnya, berulang kali mendekatinya dengan tawaran. Gu Immortal ketiga, yang menyebut dirinya, Di Yuan, mengatakan dia memiliki sejumlah besar kunang-kunang cahaya bintang. Fang Yuan terdiam sejenak, dan ketika dia tidak melihat Dewa Gu lainnya mengajukan penawaran, dia hanya bisa menghela napas sedih. Kunang-kunang cahaya bintang ini adalah makhluk purba, pada zaman sekarang, hanya sedikit yang masih ada. Dengan adanya pesaing, semuanya menjadi lebih mudah. Fang Yuan tetap diam, dan membiarkan ketiga dewa saling menawar. Ini adalah rencana yang tidak ditutup-tutupi, tetapi bagaimana mungkin ada orang bodoh yang berkultivasi hingga ke tingkat Dewa Gu. Ketiga dewa itu tidak saling menawar secara agresif, sebaliknya mereka bernegosiasi dengan baik, masing-masing menawarkan 33.000 kunang-kunang cahaya bintang. Ketiga kelompok kunang-kunang cahaya bintang, masing-masing memasuki gus surga penghubung, masing-masing memancarkan cahaya harta karun. Di antara mereka, kelompok kunang-kunang Priao Guang memancarkan cahaya paling lemah, panjangnya hanya 3 meter, kunang-kunang Di Yuan memancarkan cahaya harta karun sepanjang 5,5 meter, sementara kunang-kunang Star-Lord Wan Xiang memancarkan cahaya paling kuat, panjangnya 7 meter. Ini karena ada banyak kunang-kunang cahaya bintang yang bercampur dengan kelompok kunang-kunangnya. Sepertinya Star-Lord Wan Xiang ini memelihara banyak kunang-kunang cahaya bintang. Aku ingat sekarang, awalnya setelah Gu Stargate muncul, Star-Lord Wan Xiang bertindak cepat dan mengandalkan penjualan kunang-kunang cahaya bintang untuk mendapatkan sejumlah besar batu esensi abadi. Fang Yuan tiba-tiba teringat sedikit informasi ini. 500 tahun ingatan mengandung terlalu banyak informasi, banyak detail yang tidak jelas, tetapi setelah melihat ini, ingatannya yang awalnya tidak jelas menjadi lebih jelas. Setelah kemunculan Gu Stargate, harga Gu Starlight Firefly juga naik seperti perahu yang berlayar di atas air pasang. Di masa depan,
harta karun surga kuning bahkan tidak akan menjual kawanan Starlight Firefly lagi, tetapi hanya menjual Gu Starlight Firefly. Cacing Gu tidak dapat bereproduksi, tetapi hanya serangga biasa yang memiliki kemampuan itu. Segera, Fang Yuan memperdagangkan 3 resep, dan memperoleh lebih dari 100.000 Starlight Firefly. Selama dia mengembangbiakannya dengan hati-hati setelahnya, Fang Yuan akan dapat menghasilkan Gu Starlight Firefly miliknya sendiri dan tidak perlu membayar harga selangit untuk membelinya di masa depan. Bab 467, Jalan Kebijaksanaan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Meskipun telah membeli lebih dari 100.000 kunang-kunang cahaya bintang, perdagangan masih jauh dari selesai. Fang Yuan juga perlu mengurus masalah pemberian makan serangga ini. Kunang-kunang cahaya bintang memakan rumput pecahan bintang. Kebetulan aku punya banyak rumput pecahan bintang, aku bisa menjualnya padamu. Star-Lord Wan Xiang menyampaikan pikirannya menggunakan akal ilahi. Aku butuh benih dan juga pengetahuan bertanimu. Mari kita lihat intensitas cahaya harta karun terlebih dahulu. Fang Yuan berbicara melalui Hu Immortal kecil, yang menyampaikan informasi itu kepada Star-Lord Wan Xiang, Peri Yao Guang, dan Di Yuan menggunakan akal ilahi. Segera, 3 dokumen memasuki surga kuning harta karun, masing-masing memancarkan cahaya harta karun yang kuat. Kali ini, bukan Star-Lord Wan Xiang, dokumen Peri Yao Guanglah yang memiliki cahaya harta karun terbesar, setinggi hampir 2 meter. Aku paling suka menanam rumput, aku sengaja memindahkan segerombolan kecil kunang-kunang cahaya bintang untuk produksi rumput pecahan bintang. Jika kau mengikuti instruksiku, kau pasti tidak akan menderita kerugian. Peri Yao Guang menyampaikannya dengan akal sehatnya. Fang Yuan merenung. Awalnya dia sudah melupakannya, lagi pula di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah menggunakan dan tidak pernah menggunakan Gu Stargate. Sekarang, melalui pengingat berturut-turut dari roh daratan Langya, menghubungkan Gu Surga, dan Star-Lord Wan Xiang, otaknya perlahan mulai mengingat lebih banyak kenangan yang jelas. Dalam ingatannya, begitu Gu Stargate menjadi pusat perhatian, semua yang berhubungan dengan Gu Stargate Firefly menjadi rahasia, tidak seorang pun ingin menjual informasi. Sekarang roh daratan Langya telah memperoleh resep Gu Stargate, mungkin dia bisa menyempurnakan Gu Stargate, lalu menaruhnya di surga harta karun kuning untuk dijual. Begitu Gu Stargate dijual di surga harta karun kuning, mendapatkan lebih banyak informasi rahasia seperti itu tidak akan mudah. Memikirkan hal itu, Fang Yuan membuat keputusannya, dia membiarkan Hu Immortal kecil menyampaikan pikirannya, aku akan membeli dari kalian bertiga, kita akan bertransaksi menggunakan batu esensi abadi. Daya beli batu esensi abadi sangat tinggi. Sepotong batu esensi abadi dapat membeli ketiga dokumen dengan 1/4 tersisa. Fang Yuan membuka 3 dokumen itu dan melihat banyak hal tertulis di sana. Rumput pecahan bintang hanya dapat ditanam di langit, ia tumbuh di awan. Oleh karena itu, sebaiknya gunakan tanah awan berkualitas tinggi. Rumput pecahan bintang menyukai energi yin, tetapi membenci energi yang, oleh karena itu sinar matahari yang berlebihan dapat membunuh rumput pecahan bintang. Namun, ia tidak dapat sepenuhnya berasal dari cahaya, jumlah yang dibutuhkan sekitar. Jika kunang-kunang cahaya bintang hidup di rumput pecahan bintang, itu akan membantu penyebaran benih, dan mungkin meningkatkan area tempat rumput dapat tumbuh serta kualitasnya. Di antara ketiga dokumen tersebut, Di Yuan sederhana dan singkat, Star-Lord Wan Xiang memiliki ide-ide inovatif, dan Peri Yao Guang bertele-tele dan terperinci. Fang Yuan menggunakan pengetahuan mereka untuk menebus kekurangannya, dan dengan cepat menghafal semuanya. Dalam sekejap, ia menjadi ahli dalam membudidayakan rumput pecahan bintang. Ia tertawa dalam hati, dengan ini, aku akan menjadi penjual kunang-kunang cahaya bintang terbesar di masa depan. Ketika Gu Stargate menjadi populer, aku akan menghasilkan banyak uang. Sudah waktunya untuk membeli minuman keras. Fang Yuan tidak melupakan kebutuhan untuk membeli anggur berkualitas tinggi. Ia telah mengumpulkan 3 jenis anggur berkualitas tinggi, ini adalah yang terakhir yang tersisa. Di dalam surga harta karun kuning, tentu saja, anggur berkualitas tinggi dijual. Itu terutama digunakan untuk memurnikan Gu oleh para dewa Gu, tetapi itu juga merupakan minuman yang sangat baik untuk menikmati hidup. Namun, saat Fang Yuan ingin membeli anggurnya, seluruh surga kuning harta karun itu meledak, karena banyak sekali indera ilahi yang teraduk. Gu abadi, seseorang menjual Gu abadi, roh tanah abadi Little Hu berteriak. Cermin itu menyala, dan gambar Gu abadi muncul.
Gu perjalanan ilahi. Pupil mata Fang Yuan mengecil. Gu abadi yang dijual itu adalah yang ia butuhkan, gu perjalanan ilahi. Seseorang selangkah lebih maju darinya dan telah meraih gu perjalanan ilahi. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, aku terlambat satu langkah. Fang Yuan tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Ia ingin menyempurnakan gu bukaan kedua, jadi ia membutuhkan gu perjalanan ilahi. Namun, di tanah yang diberkati tiga raja, karena keadaan, ia menyempurnakan gu perjalanan ilahi menjadi gu perjalanan abadi yang tetap. Menurut catatan dikurang dari lebih besar dari, mengonsumsi 4 anggur berkualitas tinggi adalah kriteria untuk mendapatkan gu perjalanan ilahi. Fang Yuan telah mengumpulkan anggur untuk tujuan ini, tetapi sekarang, seseorang selangkah lebih maju darinya. Tanpa gu perjalanan ilahi, gu bukaan kedua akan macet di langkah terakhir, aku tidak akan bisa menyelesaikannya. Untungnya, masih ada beberapa dekade lagi masa hidupnya. Secara keseluruhan, itu karena aku terlalu menonjol di Gunung Sanca ketika aku menyempurnakan gu, menyebabkan semua orang mengetahuinya. Tidak aneh jika seseorang merebutnya dariku. Fang Yuan mengangkat bahu, dia telah meramalkan ini sejak lama. Ketika dia menggunakan gu perjalanan ilahi untuk menyempurnakan gu perjalanan abadi yang tetap, itu terlihat oleh banyak master gu. Ini pasti menyebabkan keributan besar, para dewa gu di perbatasan selatan bukanlah orang bodoh, bagaimana mungkin mereka tidak bertindak. Namun sebelumnya, Fang Yuan mengandalkan persaingan antar dewa abadi, bahwa mereka akan saling membatasi dan menunda kemajuan mereka, oleh karena itu ia bekerja keras untuk mengumpulkan anggur. Dalam hidup, selalu ada beberapa hal yang harus diperjuangkan dengan keras meskipun peluang keberhasilannya kecil agar mereka tidak menyesal. Jika mereka bahkan tidak berusaha untuk itu, maka itu akan benar-benar sia-sia. Mengenai hal-hal di dunia ini, kebanyakan tidak berjalan sesuai keinginan seseorang, aku sudah terbiasa dengan itu. Namun karena gu perjalanan ilahi ini disiapkan untuk transaksi di sini, aku harus melihatnya, mungkin masih ada peluang. Fang Yuan menerimanya dengan tenang, ia tidak khawatir tentang kerugian atau membanggakan keuntungan, pikirannya selalu damai dan tenang. Karena harta surga kuning adalah pasar transaksi terbesar di antara para dewa abadi, ada kejadian yang sangat jarang di mana gu abadi dijual. Transaksi-transaksi ini sebagian besar menggunakan gu abadi untuk memperdagangkan gu abadi. Namun, dewa abadi yang menjual gu perjalanan ilahi, Patua Yanxi, memiliki permintaan transaksi yang agak aneh. Saya ingin menggunakan gu perjalanan ilahi ini untuk ditukar dengan resep gu bukaan kedua. Informasi dalam permintaan ini terlalu mencengangkan, sehingga menimbulkan banyak keributan. Di surga harta karun kuning, indera ilahi dari semua jenis gu abadi berinteraksi satu sama lain, mengubah pemandangan menjadi kekacauan. Gu perjalanan ilahi, tak disangka kita akan melihat cacing gu legendaris ini hari ini. Meskipun itu adalah gu abadi, kemampuan gu perjalanan ilahi terlalu acak. Dulu, bahkan Putra Renzu mendapat masalah saat menggunakannya, itu akan lebih berbahaya bagi kita para gu abadi kecil. Petik 2. Tetapi gu perjalanan ilahi tetaplah gu abadi, simpanlah bersama Anda, saat Anda dipaksa menemui jalan buntu, Anda dapat menggunakannya untuk berjudi di saat putus asa. Dibandingkan dengan gu perjalanan ilahi, saya lebih tertarik pada resep gu bukaan kedua. Benar, saya sudah lama mendengar tentang gu bukaan kedua, tetapi bagaimana mungkin resep itu benar-benar ada? Bukaan kedua, hehe, manusia mungkin tidak mengerti nilai penuh dari ini, tetapi bagi kita para dewa gu, siapa yang tidak akan tergerak? Fang Yuan sudah berdiri, menatap gu surga penghubung di udara. Dia memiliki resep gu bukaan kedua, dia hanya perlu berpikir untuk menukarnya dengan gu ini. Tapi, Patua Yanxi yang menjual gu perjalanan ilahi ini datang untukku. Ia meminta resep gu bukaan kedua, dan waktunya dalam menjual gu ini tidak terlalu cepat atau lambat. Ia memilih saat yang tepat ketika aku sedang melihat-lihat, mengesankan. Gu abadi ini kemungkinan besar berada di jalur kebijaksanaan abadi. Ia ahli dalam prediksi dan deduksi. Fakta bahwa aku telah menggunakan gu penghubung surga dan memperdagangkan harta surga kuning sudah diramalkan olehnya. Jalur kebijaksanaan adalah jalur yang sangat misterius di antara Master Gu. Jalur ini telah diwariskan sejak zaman dahulu kala, tetapi jumlahnya selalu sangat sedikit. Pencipta jalur kebijaksanaan adalah Star Constellation Immortal Venerable, penguasa istana surgawi generasi kedua. Ia hidup selama 19.000 tahun,
dan memiliki umur terpanjang kedua di antara Gu Abadi peringkat 9. Sebelum ia meninggal, ia menyimpulkan dari rahasia surgawi, dan memperoleh informasi tentang semua yang terjadi 3 juta tahun setelah kematiannya. Dia mengetahui bahwa setelah kematiannya, istana surgawi akan tanpa seorang penguasa untuk waktu yang lama, yang menyebabkan kekacauan yang panjang karena munculnya 3 Demon Venerable. Dia membuat 3 pengaturan yang masing-masing berkaitan dengan ketiga Demon Venerable tersebut. Selanjutnya, dia memerintahkan keturunannya untuk mengikuti apa yang dia katakan guna memastikan istana surgawi tetap damai selama 300 tahun. Setelah dia meninggal, memang terjadi kekacauan besar saat era berganti, karena selama 3 generasi besar, 3 Demon Venerable muncul satu demi satu. Ketiga Demon Venerable itu tak terkalahkan pada masanya, menyerang istana surgawi tetapi terhalang oleh rencana Star Constellation Immortal Venerable, yang gagal dan menyebabkan istana surgawi tetap utuh. Gu Immortal Jalur Kebijaksanaan. Patua Yanxi. Fang Yuan menyipitkan matanya, bergumam. Bukan hal yang baik menjadi sasaran Gu Immortal Jalur Kebijaksanaan. Gu Immortal Jalur Kebijaksanaan mengetahui rahasia surgawi dan paling terampil dalam membuat pengaturan sebelumnya dan membuat prediksi tentang masa depan. Seringkali, mereka bisa bersekongkol melawan orang tanpa sepengetahuan mereka, menyebabkan orang lain jatuh ke dalam perangkap tanpa mereka sadari. Aku terlalu banyak menarik perhatian di perbatasan selatan, dan akhirnya menarik seorang Gu Immortal Jalur Kebijaksanaan. Hehehe, dalam kehidupan ini aku berani dan membuat kemajuan besar, menerobos tebing berbahaya, aku melaju terlalu cepat dan hanya dengan tubuh fana, aku mendapatkan perhatian seorang Gu Immortal. Skenario seperti itu seperti seekor semut yang menarik perhatian seekor gajah. Seketika, Fang Yuan hampir bisa melihat sepasang mata yang bijaksana dan licik menembus langit yang menghubungkan Gu untuk mengamati dirinya sendiri. Udara dipenuhi dengan tekanan tak berbentuk. Namun, kondisi pikiran Fang Yuan tidak lagi seperti sebelumnya. Ia tertawa terbahak-bahak, menghilangkan tekanan di hatinya. Bagus, skema Gu Immortal Jalur Kebijaksanaan membuat ini jauh lebih menarik. Hanya Gu perjalanan ilahi biasa, hanya Gu bukaan kedua biasa, bagaimana itu bisa memikatku? Pengalamannya selama 500 tahun menumbuhkan naluri tajam yang peka terhadap bahaya. Fang Yuan memiliki firasat samar, Gu perjalanan ilahi ini kemungkinan adalah umpan yang digunakan Patua Yanxi untuk menariknya. Meskipun Gu abadi itu bagus, tujuanku adalah kehidupan abadi. Gu abadi yang disebut ini hanyalah alat dalam perjalanan kultivasiku. Pada saat yang sama, di perbatasan selatan, tanah suci Shengxi. Seorang lelaki tua, mengenakan jubah hitam, memancarkan aura menakutkan dari Gu abadi peringkat 7 saat ia duduk di atas bantal dengan tenang. Wajahnya berkerut, matanya gelap tanpa bagian putih di dalamnya. Ia menatap Gu surga penghubung di langit, merasakan indera ilahi bergerak di dalam surga kuning harta karun. Ia tidak berekspresi dan tidak bergerak. Itu adalah Patua Yanxi. Di hadapan lelaki tua itu ada dokter hantu pembunuh yang berlutut, Chou Jiu. Ia menatap Gu penghubung surga untuk waktu yang lama, sebelum menunjukkan kekecewaan. Maha Guru, sepertinya Fang Yuan tidak memakan umpannya. Patua Yanxi tersenyum, tidak menunjukkan rasa kesal. Ikan kecil ini menarik. Ia mampu melepaskannya dengan mudah. Sebagai manusia biasa, wataknya melampaui sejumlah besar dewa Gu. Namun, ia terlalu berani. Ia mengubahmu menjadi budaknya dan mengacaukan sekte bayangan kita. Ia hanya mencari kematian. Chou Jiu dengan cepat membungkuk, semua berkat kembalinya Maha Guru. Jika tidak, aku akan mengalami nasib menjadi budak seumur hidup. Patua Yanxi mengangkat kepalanya, murid kecil, aku telah mengubah Gu perbudakan padamu. Aku menghitung bahwa Fang Yuan akan bergabung dengan pertempuran iblis yang benar di Gunung Yitian. Pada saat itu kau dapat menjadi mata-mata di sisinya, dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Ya, Maha Guru, turunlah dan panggil adik perempuanmu Bai Ningbing. Baiklah, murid ini pamit. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Seekor Gu abadi melayang di udara, memancarkan cahaya yang tenang dan indah. Lingkaran cahaya berwarna lemon menutupi seluruh tubuh Bai Ningbing dan terbenam ke dalam lubangnya. Tanaman merambat berwarna kuning kehijauan telah merambat di sekitar dinding lubangnya, menempel erat di dinding. Setelah beberapa saat, Patua Yanxi menarik napas dalam-dalam dan memanggil kembali Gu abadi ke lubangnya. Baiklah,
aku telah menggunakan kemampuan Gu abadi pada lubangmu, kau akan baik-baik saja selama 3 bulan ke depan. Berdasarkan kecepatan kultivasimu, kau harus datang ke sini setelah 3 bulan untuk memperkuat lubangmu lagi. Sudah lama sejak pertempuran Gunung Sanca. Bakat Bai Ningbing telah pulih hingga 100%, memulihkan salah satu dari 10 bakat ekstrim, fisik jiwa es gelap utara. Esensi purba 100% memancarkan tekanan yang sangat besar pada lubangnya. Jika bukan karena Pak Tua Yanxi yang menggunakan Gu abadi untuk memperkuat lubangnya, Bai Ningbing tidak akan bertahan sampai sekarang. Meskipun Pak Tua Yanxi adalah penyelamat hidupnya, Bai Ningbing tidak merasa berterima kasih, sebaliknya dia berdiri tegak dengan sikap sedingin es. Setelah Pak Tua Yanxi mengambil Gu abadi, dia membuka mata birunya, tatapannya dingin dan ekspresinya acuh tak acuh. Dia bukan lagi anak pemula dan pemula seperti dulu. Dengan bepergian bersama Fang Yuan, dia telah belajar banyak hal. Pak Tua Yanxi telah mengambil inisiatif untuk mencarinya setelah mengetahui tentangnya melalui Chou Jiu, jelas untuk memanfaatkannya. Bergabungnya dia dengan Sekte Bayangan juga tidak lebih dari sekadar transaksi. Pak Tua Yanxi tersenyum hangat, Bai Ningbing, selama kamu dengan tulus berjanji setia kepada Sekte Bayangan, dan membuat sumpah laut baru, aku akan mengubahmu kembali menjadi laki-laki. Tidak perlu. Kau membantuku untuk menekan apertureku, jadi aku bergabung dengan Shadow Sect untuk sementara waktu untuk membantumu menghadapi Fang Yuan dan mendapatkan Gu perjalanan abadi yang tetap darinya, ini tidak lebih dari sekadar transaksi yang adil. Mengenai tubuh laki-lakiku, aku akan mengambilnya sendiri, hanya dengan begitu itu bisa menjadi spektakuler. Bagaimana mungkin aku, Bai Ningbing, melakukan sesuatu seperti mengandalkan orang lain. Bai Ningbing kemudian berbalik dan pergi. Baru ketika dia keluar dari ruang rahasia, ekspresi dingin Bai Ningbing mengendur, alisnya berkerut dan tatapannya berubah dingin. Dia tidak menyukai Gu Immortal jalur kebijaksanaan peringkat 7 ini, Pak Tua Yanxi, dia selalu merasa dia memiliki motif tersembunyi. Meskipun yang lain adalah Gu Immortal, Bai Ningbing tidak pernah takut mati. Sebagai orang yang tidak takut mati, mengapa dia takut pada Gu Immortal? Namun, mereka memiliki tujuan yang sama, keduanya ingin berurusan dengan Fang Yuan, jadi Bai Ningbing menyetujui transaksi ini dan bergabung dengan Sekte Bayangan untuk sementara. Fang Yuan, ketika memikirkannya, Bai Ningbing tidak dapat menahan diri untuk mengingat kembali kejadian di Tanah Terberkati Tiga Raja. Di bawah tatapan mata banyak orang, Fang Yuan terbang menuju surga dan dengan tubuh fana, memurnikan Gu abadi. Tak lama kemudian, Tanah Terberkati Tiga Raja runtuh dan semua orang jatuh ke dalam kekacauan saat mereka bergegas meninggalkan Gunung Sanca. Angin asimilasi bertiup dan menyapu bersih seluruh Gunung Sanca hingga menjadi tanah tandus. Nama Raja Binatang Kecil dibicarakan oleh banyak orang dan segera menyebar ke seluruh perbatasan selatan dengan gila-gilaan. Fang Yuan menghilang, dan para Dewa Gu memberi perintah kepada semua pasukan mereka untuk mencarinya. Bai Ningbing yang telah bepergian bersamanya, secara alami menjadi target yang dikejar semua kekuatan besar. Baik itu jalan yang benar atau jalan iblis, mereka semua ingin mendapatkannya. Jika bukan karena rasa persaudaraan Wei Yang dan dengan sengaja melepaskan Bai Ningbing, serta pertemuannya dengan Chou Jiu saat terluka parah, Bai Ningbing pasti sudah menjadi tawanan di suatu tempat. Setelah Chou Jiu menyembuhkan luka-lukanya, dia mengajukan usulan kepadanya untuk bergabung dengan Sekte Bayangan dan menghadapi Fang Yuan bersama-sama. Setelah rencana Bai Ningbing terhadap Fang Yuan gagal, dia bahkan yakin dengan tebakannya bahwa Fang Yuan memiliki Gu ramalan. Dan ketika dia mendengar di belakang Chou Jiu ada Gu abadi jalur kebijaksanaan ramalan yang serupa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Meskipun dia tidak takut mati, dia benar-benar tidak pasrah kehilangan nyawanya seperti itu dan membiarkan Fang Yuan hidup, itu akan menjadi kekalahan terbesarnya, dan terlalu lesu. Karena itu, dia menyetujui permintaan Chou Jiu dan untuk sementara bergabung dengan Sekte Bayangan, bersumpah di depan Gu abadi, Gu Sumpah Laut, dengan Pak Tua Yanxi dan Chou Jiu, dia bebas untuk pergi dan mendapatkan kembali kebebasannya setelah mereka membunuh Fang Yuan. Pada saat yang sama, Sekte Bayangan tidak dapat secara langsung atau tidak langsung bergerak melawannya. Ketika sosok Bai Ningbing menghilang, ekspresi Pak Tua Yanxi perlahan berubah gelap. Bai Ningbing memiliki sifat iblis, menyebabkan bahkan Pak Tua Yanxi yang merupakan Gu abadi jalur kebijaksanaan ini merasa sulit untuk mengendalikannya. Anak ini tidak peduli dengan hukum dan moralitas,
dan hanya bergandengan tangan denganku karena situasinya. Dia sama sekali bukan seseorang yang akan tinggal di bawah orang lain untuk waktu yang lama. Tatapan Pak Tua Yansi sangat dalam. Tapi itu tidak penting. Aku telah merencanakan selama bertahun-tahun dalam pencarianku untuk keabadian, mengapa aku harus takut dengan riak-riak kecil yang dapat diciptakan oleh ikan kecil ini? Pak Tua Yansi mendengus dingin dan mengalihkan pandangannya ke layar Gu penghubung surga. Tepat pada saat ini, sebuah indera ilahi terpancar kepadanya. Saya memiliki resep Gu bukaan kedua di sini, saya ingin menukarnya dengan Gu. Perjalanan ilahi Anda, pemilik indera ilahi itu menyebut dirinya Langya, si tua abadi. Hehehehe, Pak Tua Yansi tertawa terbahak-bahak. Ikan itu telah memakan umpannya. Siapa bilang umpan ini hanya bisa memikat Fang Yuan? Fang Yuan hanyalah seekor ikan kecil, roh tanah Langya adalah ikan besar yang sesungguhnya. Tanah terberkati Langya dikabarkan telah menyimpan resep yang tak terhitung jumlahnya. Tanah itu telah jatuh dari surga gua ke tanah terberkati, dan di zaman sekarang, dapat dikatakan sebagai tanah terberkati nomor 1. Yang lebih penting lagi, tanah terberkati ini juga memiliki banyak gua abadi. Harta karun esensi surgawi teratai kekaisaran ada di atas, saya harus mendapatkannya. Mata Pak Tua Yansi berkedip-kedip dengan cahaya menyala yang dipenuhi dengan keserakahan. Dia telah merencanakan sejak lama sekali. Sebenarnya, resep bukaan kedua yang dimiliki tanah terberkati Langya itu sengaja dibuat karena rencananya. Dengan kecintaan roh daratan Langya untuk mengumpulkan resep dan memurnikan Gu, dia pasti ingin memurnikan Gu bukaan kedua. Sekarang aku harus menunggu kesempatan yang bagus. Pak Tua Yansi mencibir di samping sambil mengirimkan indera ketuhanannya untuk menerima tawaran roh daratan Langya dan memulai transaksi mereka di Treasure Yellow Heaven. Gu perjalanan ketuhanan keluar dari cermin, bahkan jika kemampuan Gu penghubung surga telah diperkuat oleh banyak Gu lainnya, itu masih menyebabkan Gu penghubung surga dipenuhi dengan retakan, dan setelah beberapa napas, benar-benar runtuh. Roh daratan Langya tidak peduli dengan Gu penghubung surga ini, masih banyak Gu penghubung surga yang tersisa di tanah yang diberkati. Roh daratan menatap Gu perjalanan ketuhanan dengan tatapan membara dan tertawa terbahak-bahak, aku sudah ingin memurnikan Gu bukaan kedua, haha, ini benar-benar terlalu bagus. Dia mengeluarkan Gu penghubung surga lainnya di tempat dan terhubung ke harta surga kuning, mencari bahan pemurnian Gu tanpa menahan diri. Hehehe, doa yang mudah. Pak Tua Yansi tertawa terbahak-bahak saat dia melihat pemandangan ini melalui Gu penghubung surga. Transaksi besar yang berhubungan dengan Gu abadi tentu saja akan diperhatikan oleh banyak dewa abadi. Fang Yuan juga memperhatikan, siapa yang membeli Gu perjalanan ilahi. Tatapan Fang Yuan berkedip dan segera bertanya kepada Dewa Hu kecil. Itu adalah Dewa Tua Langya. Dewa Hu kecil menjawab dengan suara yang jelas. Roh tanah Langya, persis seperti yang kuharapkan. Fang Yuan sedikit menyipitkan matanya sebelum berkonsentrasi untuk menghubungkan Gu surga lagi. Setelah beberapa saat, dia mendapati roh daratan Langya dengan sengaja membeli bahan-bahan pemurnian Gu, matanya memancarkan sinar cahaya dingin. Banyak sekali dewa Gu yang membuang bahan-bahan penyempurnaan Gu yang berharga kepada roh daratan Langya. Ini jelas jebakan. Roh daratan memiliki kebijaksanaan, tetapi obsesi mereka jauh lebih dalam dan dapat dengan mudah dieksploitasi oleh Dewa Gu. Tunggu sebentar, pikiran Fang Yuan tiba-tiba terguncang. Dewa yang menjual bahan-bahan penyempurnaan Gu adalah Dewa Gu jalur logam Tai Jiasi, Dewa Gu jalur jiwa Wang Ganyang, Dewa Gu jalur kayu peritan siang, Dewa Gu jalur perbudakan Dewa Agung Sue Siong, nama-nama ini tidak asing. Bukankah mereka Dewa Gu yang berpartisipasi dalam gelombang kedua serangan terhadap tanah terberkati Langya? Untuk sesaat, mata Fang Yuan berkedip dengan cahaya tajam, dia menyadari adanya rencana besar yang belum tercatat dalam sejarah. Jadi seperti ini, dalam kehidupanku sebelumnya, tanah terberkati Langya mengalami 6 gelombang serangan sebelum akhirnya runtuh di gelombang ke-7. Jadi ada manipulator di balik layar, mereka menetas rencana jahat. Sebelumnya, Fang Yuan hanya penonton, tetapi sekarang setelah terlibat, ia menemukan kebenaran ini. Tujuan Pak Tua Yansi menjual Gu perjalanan ilahi bukan hanya untuk mengincarku, targetnya yang lebih besar adalah tanah terberkati Langya. Dari 7 gelombang serangan, berapa banyak yang ia atur? Jika ia adalah Gu immortal perbatasan selatan, lalu mengapa para Gu immortal dataran utara ini mendengarkan pengaturannya?
Apakah ia secara tidak langsung memanfaatkan mereka atau apakah ia memberi mereka perintah langsung? Tidak diragukan lagi, jalur kebijaksanaan Gu Immortal Patua Yanxi telah mengorganisasi sekelompok orang abadi, hanya informasi ini yang menciptakan tekanan tak berwujud. Fang Yuan tidak tahu sekarang bahwa organisasi ini adalah sekte bayangan yang pernah didengarnya sebelumnya. Tetapi ini tidak menghalanginya untuk menebak kekuatan dan misteri organisasi ini. Sebuah organisasi yang membentang melintasi perbatasan selatan dan dataran utara, seberapa besarkah itu? Tetapi Fang Yuan belum pernah mendengar tentang organisasi seperti itu, bahkan dalam 500 tahun kehidupan masa lalunya. Seberapa misteriuskah organisasi ini? Tentu saja, semua spekulasi ini didasarkan pada dasar bahwa Patua Yanxi adalah Dewa Gu dari perbatasan selatan. Mungkin itu semua hanya kebetulan. Coba kupikirkan lagi, apakah Patua Yanxi merencanakan gelombang serangan pertama? Adapun gelombang serangan berikutnya, apakah dia terlibat di dalamnya? Adapun gelombang ketujuh, itu adalah langkah pengadilan surgawi. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Patua Yanxi. Fang Yuan yakin akan hal ini. Pengadilan surgawi jauh lebih tinggi daripada yang lain, berasal dari benua tengah dan memiliki latar belakang yang tangguh. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh seorang dewa dari perbatasan selatan. Di antara 5 wilayah besar, sejak zaman kuno hingga sekarang, organisasi Gu Immortal terbesar hanyalah pengadilan surgawi. Kekuatan pengadilan surgawi membuat orang merasa tercekik. Hanya Gu Immortal peringkat 8 dan peringkat 9 yang dapat membangun kehadiran mereka di sana. Hal ini dapat dinilai dari kesimpulannya. Setelah pengadilan surgawi bergerak, mereka pergi setelah mengambil semua resep di tanah terberkati Langya. Di mana Patua Yanxi saat itu di kehidupanku sebelumnya? Patua Yanxi adalah karakter misterius yang bersembunyi di kedalaman sejarah. Di belakangnya ada organisasi misterius yang memiliki pengaruh di dataran utara dan perbatasan selatan, dua wilayah besar. Jalan kebijaksanaan Gu Immortal, organisasi misterius, pengadilan surgawi. Jalan menuju keabadian benar-benar penuh dengan bahaya di setiap langkah. Ketika aku menerobos rintangan ini, betapa hebatnya perasaanku. Semakin tinggi kesulitan dan semakin kuat musuh, semakin besar semangat juang yang dimiliki Fang Yuan. Jalan yang dia lalui ditakdirkan menjadi jalan yang sepi sejak awal, ditakdirkan untuk menjadi musuh dunia. Pengadilan surgawi dan organisasi misterius itu seperti dua binatang raksasa yang menghalangi jalan ini. Pada saat yang sama, jalan yang gelap ini dipenuhi dengan duri, jebakan, dan tipu daya. Ini adalah jalan yang sangat sulit, dan tidak ada seorang pun yang mampu mencapai ujungnya sejak zaman dahulu. Namun, Fang Yuan berjuang sendiri, berbaris sendiri, dan berperang sendiri. Sumber dari semua motivasinya adalah yang paling sederhana, paling tak terpuaskan, paling dicemooh, dan paling tidak dapat dipahami. Mimpi yang tampaknya tidak realistis tentang kehidupan abadi. Apakah dia bisa berhasil atau tidak, Fang Yuan tidak pernah mempertimbangkannya. Dia hanya tahu bahwa bahkan jika dia gagal dan mati, dia tidak akan menyesal. Hari ini, melalui sebuah transaksi, dia menemukan pusaran air yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Kemudian dia melihat prospek jalannya sendiri yang dipenuhi dengan kegelapan yang tak tertandingi, bahaya yang tak tertandingi, dan jalan buntu di hampir setiap langkah. Karena tidak ada jalan untuk dilalui, aku akan mengukir jalanku sendiri. Fang Yuan tersenyum, tatapannya mengandung cahaya yang dalam dan pikirannya yang tidak teratur semuanya beres saat dia sekali lagi berkonsentrasi untuk menghubungkan surga Gu. Sudah saatnya membeli relik Gu bab 469, Catur Hidup. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Gu relik dapat langsung meningkatkan fondasi aperture, menaikkan ranah kultivasi Master Gu. Dari peringkat 1 hingga 5, yaitu, Gu perunggu hijau, baja merah, perak putih, emas kuning, dan Gu relik kristal ungu. Gu relik adalah Gu fana, tidak ada Gu abadi peringkat 6 ke atas untuknya. Di antara semuanya, Gu perunggu hijau, baja merah, dan relik perak putih banyak dijual di pasaran. Sedangkan untuk Gu relik emas kuning dan kristal ungu, karena memengaruhi kekuatan pertempuran Master Gu peringkat 4 dan 5, dan dapat memengaruhi status banyak pasukan, mereka dibatasi dan dikendalikan oleh organisasi besar, dan hampir tidak dijual di pasaran. Namun di surga harta karun kuning, Gu relik emas kuning dan kristal ungu tersedia. Gu abadi tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka melalui Gu relik kristal ungu,
tetapi keduanya tetap merupakan gu yang sangat langka. Karena kedua gu ini tidak hanya dapat digunakan untuk kultivasi peringkat, keduanya juga digunakan untuk memurnikan gu abadi. Dalam resep gu abadi, keduanya sering digunakan sebagai katalis penting. Selain penyempurnaan, jika seorang dewa gu memiliki keturunan, mereka akan mengumpulkan banyak gu relik untuk digunakan oleh klan atau junior mereka. Jadi di surga kuning harta karun, meskipun gu relik peringkat 1 hingga 3 dijual secara berkelompok, hanya ada sedikit gu relik emas kuning peringkat 4, dan bahkan lebih sedikit lagi gu relik emas ungu. Gu relik emas kuning, kristal ungu, ini banyak digunakan dalam resep gu dewa, ketika Fang Yuan menyempurnakan jangkrik musim semi musim gugur, dan gu bukaan kedua, ia menggunakannya dalam proses tersebut. Faktanya, bahkan resep sisa dewa darah gu dewa juga membutuhkan sejumlah besar gu relik. Namun karena gu dewa terlibat, harga gu relik selalu melambung tinggi. Meski begitu, situasi ini jauh lebih baik daripada pembatasan kendali alam fana. Fang Yuan segera membeli 3 gu relik kristal ungu, dan menghabiskan banyak uang untuk membeli gu yang langsung berhasil. Gu ini jauh lebih mahal daripada gu relik kristal ungu, karena dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan gu. Setelah itu, Fang Yuan membeli sejumlah besar gu peringkat rendah dan bahan penyempurnaan, bersiap untuk menyempurnakan gu penyembunyian napas peringkat 5 dan yang lainnya. Meskipun tracer Yellow Heaven dapat memeriksa lampu harta karun, ketinggian lampu tidak dapat mendeteksi apakah cacing gu telah dirusak. Jadi, itu tidak terlalu aman, dan Fang Yuan memutuskan untuk memurnikan gu sendiri agar aman. Menjual semua resep sisa di tangannya dan membeli sejumlah besar sumber daya, setelah dikurangi biaya pemrosesan tracer Yellow Heaven, Fang Yuan memiliki 28 batu esensi abadi yang tersisa dalam kepemilikannya. Tentu saja, dia bisa terus-menerus menjual resep sisa gu abadi ini, tetapi cahaya harta karun yang sesuai akan berkurang, hanya setelah beberapa waktu cahaya harta karun akan pulih. Transaksi di surga kuning harta karun sangat bergantung pada cahaya harta karun. Semakin kuat cahayanya, semakin tinggi harganya. Ketika cahaya harta karun melemah, harga jual juga akan turun. Bagaimanapun, nilai resep sisa turun ketika lebih banyak orang mengetahuinya. Jika dia terus menjualnya, penghasilan Fang Yuan akan berkurang, dan para dewa gu yang membelinya sebelumnya akan merasa bahwa mereka menderita kerugian. Menunggu beberapa saat sebelum menjualnya lagi menguntungkan kedua belah pihak. Penjual menjual dengan harga asli, sementara pembeli mendapatkan banyak waktu berharga untuk meneliti resepnya. Lagi pula, gu abadi itu unik setelah dibuat. Dengan cara ini, resep paling berharga yang tersisa adalah Spring Autumn Cicada, gu bukaan kedua, dan resep sisa Dewa Darah. Sedangkan untuk resep lainnya, aku bisa menjualnya lagi, tetapi hanya dalam beberapa bulan. Waktu ini jelas mengacu pada waktu 5 wilayah. Adapun resep lainnya seperti menggunakan gu perjalanan ilahi untuk memurnikan gu perjalanan abadi tetap diketahui oleh semua orang. Tidak akan ada cahaya jika ditempatkan di surga kuning harta karun. Manusia batu, aku harus memberikannya kepada Sekte Bangau Abadi. Ini untuk memastikan Sekte Bangau Abadi tidak mengetahui kebenarannya, sehingga aku dapat meredakan ketegangan kita dan mengulur waktu. Sekarang Gunung Danghun sedang sekarat, produksi gu isi perut menurun. Jumlah manusia batu dalam setiap transaksi telah menurun, karena kesabaran Sekte Bangau Abadi mulai menipis. Mereka akhirnya akan bertarung, tetapi Fang Yuan harus mengulur waktu selama yang dia bisa. Tetapi untungnya, mereka hanya akan berpikir bahwa aku membela tanah terberkati Hu Immortal dari dalam, dan merupakan ikan yang terperangkap. Mereka tidak akan pernah menduga aku telah pergi ke dataran utara, dan bahkan dapat kembali. Bahkan Pak Tua Yansi tidak akan melihat ini datang. Gu abadi jalur kebijaksanaan terampil dalam deduksi dan prediksi, tetapi mereka tidak dapat memperoleh informasi dari ketiadaan. Mereka harus menggunakan segala macam petunjuk dan jejak, untuk melacak kembali ke sumbernya dan membuat kesimpulan. Gu vital Fang Yuan adalah Spring Autumn Cicada, keuntungan terbesarnya adalah kelahiran kembali. Dengan ingatan 500 tahun, ia memiliki Gu Stargate, Gu Moving Perspective Cup, semua ini adalah cacing Gu yang lebih maju dari 5 wilayah saat ini satu generasi. Saya tidak bisa menjual resep sisa untuk saat ini, dan manusia batu harus dipasok ke Sekte Bangau Abadi, tetapi saya punya barang lain untuk dijual. Fang Yuan sudah punya rencana sejak lama, barang ini tidak lain adalah tanah. Tanah di surga kuning harta karun semuanya adalah barang langka, seperti tanah awan, tanah busuk,
tanah garam, Del. Banyak tanah yang diberkati menghasilkan tanah, dan mereka akan menjualnya di dalam surga kuning harta karun untuk ditukar dengan apa yang mereka butuhkan dengan master Gu lainnya. Tanah yang ingin dijual Fang Yuan juga bukan tanah biasa, itu adalah lumpur bubur. Saat itu, ketika bencana bumi melanda dan Gunung Danghun rusak, tercemar oleh kemampuan lumpur bubur Gu abadi, seluruh gunung mulai berubah menjadi lumpur busuk. Namun di dunia ini, keberuntungan dan kemalangan datang bersamaan. Meskipun batu gunung Danghun berubah menjadi lumpur, mereka mengandung kekuatan Gu abadi lumpur bubur. Di mata Gu abadi, ini adalah bahan yang harus dimiliki saat memurnikan Gu abadi lumpur bubur. Seperti yang diharapkan, setelah Fang Yuan meletakkannya di surga kuning harta karun, banyak perhatian terkumpul. Hari apa hari ini, begitu banyak barang bagus yang dijual. Lumpur bubur, ini lumpur bubur yang asli, aku bisa merasakan aura Gu abadi yang kuat darinya. Sayang sekali aku tidak punya resep Gu abadi dari lumpur bubur, aku tidak butuh lumpur ini. Indera ketuhanan para dewa abadi bergerak karena banyak yang mengirimkan indera ketuhanan mereka untuk bersaing mendapatkan barang itu. Aku butuh resep Gu abadi dari lumpur bubur, aku tidak akan menukarnya dengan apapun. Atas perintah Fang Yuan, Hu abadi kecil mengirimkan indera ketuhanannya. Permintaan ketat ini membuat para dewa abadi mencibir. Menggunakan setumpuk lumpur untuk ditukar dengan resep Gu abadi. Kau terlalu serakah. Gu abadi dari lumpur bubur adalah Gu yang bisa dikonsumsi sekali, resepnya jelas lebih penting daripada cacing Gu itu sendiri. Kau punya muka untuk mengatakan kau ingin menukarnya dengan resepnya. Ini terlalu tidak realistis, aku sarankan kau untuk mengubah kondisimu, jika tidak, tumpukan lumpur ini akan tetap berada di surga kuning harta karun tanpa pembeli selamanya. Namun Hu abadi kecil dengan cepat berkata, aku tidak meminta resep abadi yang lengkap, siapapun yang memiliki resep sisa dengan cahaya harta karun tertinggi akan mendapatkan ini. Para dewa Gu berhenti berbicara, mulai mengamati hal ini. Tak lama kemudian, seorang dewa Gu mengeluarkan resep sisa dan cahaya harta karun itu sekitar 4 meter. Ini tidak sesuai dengan standar Fang Yuan, dia menatap cermin dan tertawa, menginstruksikan Dewa Hu kecil, selama Dewa Gu lainnya masing-masing mengeluarkan resep sisa, kami akan menambahkan 1 jin lumpur bubur. Baik Tuan, jawab Dewa Hu kecil dengan cepat. Di tanah terberkati Dewa Hu, ada banyak lumpur bubur. Dari awal hingga akhir, semua lumpur bubur dibersihkan dari Gunung Danghun oleh Dewa Hu kecil, namun mereka tidak membuangnya dari tanah yang diberkahi, melainkan memindahkannya ke wilayah barat. Setelah bertahun-tahun, melalui perubahan lumpur bubur di dalam tanah yang diberkati, rawa perlahan terbentuk. Bencana sebelumnya kini menjadi sumber daya. Di surga kuning harta karun, indera ketuhanan para dewa Gu sedang kacau. Dengan penambahan setiap resep sisa, Dewa Hu kecil akan menambahkan 1 jin lumpur bubur. Tindakan seperti itu memberitahu orang lain dengan jelas, kita punya banyak sekali di sini. Semua resep sisa ditambahkan satu persatu, saat cahaya harta karun semakin kuat. Dari 4 meter, cahaya itu telah naik menjadi sekitar 6 meter dan masih terus bertambah. Fang Yuan melihat sebentar dan senyumnya semakin lebar. Jiwanya berasal dari bumi, keterampilan pemasarannya jauh melampaui dunia ini. Di bumi, perusahaan berkembang pesat sementara di surga kuning harta karun, batu esensi abadi hampir tidak dapat digunakan sebagai mata uang perdagangan, sebagian besar transaksi dilakukan dengan menggunakan metode barter primitif. Metode Fang Yuan adalah bentuk peningkatan eksposurnya, itu menarik banyak dewa Gu untuk menjual resep sisa Gu abadi lumpur bubur. Tentu saja, ini hanya trik kecil. Selanjutnya, Fang Yuan memerintahkan Hu Immortal kecil untuk menangani masalah lainnya satu persatu. Sudah waktunya, aku harus pergi sekarang. Fang Yuan menghitung waktu, membagi waktu yang dihabiskannya di tanah terberkati Hu Immortal dengan 5, yaitu jumlah waktu yang telah berlalu di dataran utara. Tuan, selamat tinggal, Anda harus sering kembali, oke. Hu Immortal kecil membawa Fang Yuan ke area barat tanah terberkati, dan di bawah cahaya Gu kunang-kunang cahaya bintang, ia mengaktifkan Gu Stargate sekali lagi. Fang Yuan membawa banyak bahan penyempurnaan, serta cacing Gu tingkat rendah saat ia melangkah ke Stargate. Tidak lama kemudian, ia melangkah keluar dari Stargate lainnya, kembali ke Danau Bulan Sabit di dataran utara. Seperti yang telah ia hitung, saat ini hampir fajar, saat matahari terbit, sinar matahari pertama menyinari daratan. Angin sepoi-sepoi menyebabkan riak-riak kecil di sepanjang permukaan danau.
Udara menyegarkan, ada embun di rumput di dekatnya, dan ada kelompok burung berkumpul di permukaan danau, melebarkan sayap mereka seperti sedang menari. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, hatinya sangat gembira. Merebut harta Ma Hongyun dengan paksa, Fang Yuan memperoleh bantuan roh tanah Langya kali ini. Di tanah terberkati Langya, ia menggunakan salah satu kesempatan untuk memperoleh Gustar Gate dan yang lainnya. Setelah itu, ia kembali ke tanah terberkati Hu Immortal dan menggunakan Gu penghubung surga untuk menyelesaikan masalah kurangnya sumber daya. Tetapi setelah ini, semua bidak caturku yang mandek memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Seluruh papan catur hidup sekali lagi. Saat langit berubah cerah, Fang Yuan kembali ke perkemahan suku Ge di bawah iringan kelompok serigala. Aku akan memurnikan Gu dalam kultivasi tertutup, tidak ada yang boleh menggangguku. Dia memberi perintah sambil mengunci diri di dalam rumah kadal, memulai pemurnian Gu-nya. Terlepas dari mana bahan pemurnian Gu berasal, cacing Gu yang diciptakan berasal dari wilayah tempat ia dilahirkan. Artinya, meskipun bahan di tangan Fang Yuan berasal dari benua tengah, selama dia memurnikannya di dalam dataran utara, semuanya akan menjadi Gu dataran utara, dan tidak akan ditekan di sini. Gu pertama yang akan dia sempurnakan adalah Gu Cangkir Perspektif Bergerak. Gu Cangkir Perspektif Bergerak adalah peringkat 5, set yang disempurnakan di tanah terberkati Hu Immortal akan segera rusak, itu hanya bisa digunakan sekali lagi. Setelah mengunjungi surga harta karun kuning, Fang Yuan sekarang memiliki sumber daya, dia jelas akan memurnikan set lain dari Gu Cangkir Perspektif Bergerak. Pada saat yang sama, di Danau Bulan Sabit, 9 Master Gu suku Yan sedang bepergian dengan cepat di atas serigala bungkuk mereka. Berhenti, ada jejak kaki serigala di sini. Pemimpin suku Yan menghentikan serigalanya, melihat banyaknya jejak kaki di depannya, dia tampak sangat terkejut. Begitu banyak serigala, ini adalah kelompok serigala yang tak terhitung jumlahnya, seru Master Gu lainnya. Perkemahan suku Ge tidak terlalu jauh, apakah menurutmu kelompok serigala yang tak terhitung jumlahnya ini sedang menuju ke arah mereka? Petik 2. Tidak bagus. Lihat jejak kaki ini, ada serigala berjanggut racun, serigala angin, serta serigala punggung kura-kura dan serigala malam dan sebagainya. Kelompok serigala liar hanya hidup di antara mereka sendiri. Campuran dari begitu banyak serigala hanya berarti bahwa mereka dikendalikan oleh Master Gu. Pemimpin suku Yan merenung, suku Ge dulunya adalah suku yang besar, tetapi sekarang setelah mereka dipaksa bermigrasi, mereka tidak lagi sebesar sebelumnya, mereka tidak memiliki cara untuk memberi makan kelompok serigala yang begitu besar. Kemungkinan besar, kelompok serigala ini milik seorang Gu Master yang jahat. Tujuan kita kali ini adalah untuk mencari bala bantuan dari suku Ge. Mari kita lihat apa yang terjadi terlebih dahulu. Jika suku Ge menghadapi masalah, kita akan mundur dengan tenang. Jika kita dapat membantu mereka dengan murah, kita akan membantu mereka mengepung para serigala. Baik, pemimpin suku, semua orang berteriak, pergilah, mari kita pergi ke suku Ge. Para serigala bungkuk bergerak lagi, membawa orang-orang ini menuju perkemahan suku Gebab 470, Setan Air. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Berhenti. Gu Master suku Ge yang berpatroli melihat Gu Master suku Yan dan berteriak. Gu Master, suku Yan menghentikan serigala bungkuk mereka. Saat seorang tetua berbicara, orang di sampingku adalah pemimpin suku Yan, Tuan Yan Tianji, kami di sini untuk mengunjungi pemimpin suku Ge. Suku Yan. Ekspresi Gu Master suku Ge berubah. Benar, tenda utama kami sekitar 100 li jauhnya. Silakan tunggu di sini, Tuan. Menurut waktu dataran utara, suku Ge baru saja mencapai Danau Bulan Sabit dan baru saja mendirikan kemah selama sehari. Perkemahan suku Ge masih sibuk membangun rumah mereka. Tuan, jejak kaki kawanan serigala semuanya. Memasuki perkemahan suku Ge, seorang tetua suku berkata lembut pada pemimpin suku Yan, Yan Tianji. Yan Tianji mengangguk, tatapannya berubah tegas, tidak kusangka Gu Master jalur perbudakan ini berasal dari suku Ge. Sepertinya kita datang ke tempat yang tepat, ini adalah bantuan yang kuat dalam menghadapi setan air, Hao Jiliu. Tetapi suku Ge mungkin tidak perlu membantu kita. Seorang tetua suku khawatir. Yan Tianji mencibir, bertindak seolah-olah dia memiliki suku Ge yang menari di telapak tangannya. Suku Ge ingin menghadiri pertemuan para pahlawan. Putriku adalah tunangan Liu Wenwu, jika aku menggunakan nama suku Liu untuk meminta bala bantuan, bisakah suku Ge kecil ini menolak? Sambil berkata demikian,
gerbang Kam yang baru dibangun terbuka, saat pemimpin baru suku Ge Guang keluar bersama sekelompok tetua. Pemimpin suku Yan telah datang secara pribadi, ini adalah kehormatan bagi kami. Silakan ikuti aku ke tenda utama. Ge Guang mengundangnya dengan antusias. Mengapa dia hanya seorang Master Gu tingkat 3? Merasakan kultivasi Ge Guang, para anggota suku Yan menunjukkan penghinaan. Membawa para anggota suku Yan ke Kam untuk jamuan makan, setelah mereka minum anggur, pemimpin suku Yan menatap tetuanya. Tetua itu dengan cepat berkata, sejujurnya, pemimpin suku Ge, kami di sini hari ini untuk meminta bantuan dari sukumu. Tolong, tetua itu melanjutkan, benar sekali. Nona besar suku kami, Yan Cui diculik oleh Hao Jiliu. Orang ini tidak bermoral dan tidak tahu malu. Ia bersembunyi di Danau Bulan Sabit dan memeras suku kami. Ia adalah seorang Gu Master jalur air. Ia memiliki kekuatan tempur yang hebat saat bertarung di bawah air. Beberapa kali suku kami mencoba menyelamatkannya dan gagal. Kali ini, kami ingin meminta bantuan suku Ge. Hao Jiliu, maksudmu, iblis air Hao Jiliu itu. Ge Guang teringat orang ini dan ekspresinya berubah. Orang ini adalah Gu Master tingkat atas peringkat 4. Ia berjalan di jalur air dan namanya yang keji terkenal di dataran utara. Ia adalah iblis yang licik dan licik. Ge Guang mengerutkan kening dalam-dalam, setelah memikirkannya, dia menolak, anggota golongan iblis pantas diadili. Sebagai anggota golongan yang saleh, suku Ge seharusnya membantu, tetapi saat ini, kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ayah saya telah meninggal dalam pertempuran, saya ditugaskan untuk menjadi pemimpin suku segera setelah itu. Kami telah menderita kerugian besar, kami tidak memiliki kekuatan tersisa untuk membasmi iblis air. Mengapa pemimpin suku Ge tidak mau membantu? Mendengar kata-kata Ge Guang, ekspresi para tetua suku Yan menjadi suram. Seorang tetua mencibir, pemimpin suku Ge, Anda terlalu muda, Anda tidak tahu hal-hal tertentu, izinkan saya memberi tahu Anda. Nona besar suku kami, Yan Cui telah bertunangan dengan Liu Wenwu, statusnya adalah tunangan Liu Wenwu. Jika Anda tidak membantu kami menyelamatkannya, ketika suku Liu menyelidiki masalah ini, Anda tidak akan dapat menjelaskannya sendiri. Ekspresi Ge Guang berubah. Ada beberapa suku super di dataran utara, di antaranya adalah suku Hei dan suku Liu. Tuan muda ketiga suku Liu, Liu Wenwu, adalah seorang ahli dalam kuas dan pedang, ia memiliki bakat luar biasa dan aspirasi yang tinggi. Kali ini, ia membawa pendukungnya dari sukunya dan berpisah dari suku Liu, mencoba menciptakan sukunya sendiri dari awal, ia adalah salah satu dari sedikit pesaing paling terkenal untuk tahta istana kekaisaran. Liu Wenwu memiliki kekuatan besar, Yan Cui adalah tunangannya, jika suku Ge tidak menyelamatkannya, Liu Wenwu pasti akan menemukan masalah dengan mereka selama majelis pahlawan. Tapi sekarang suku Ge sendiri dalam kesulitan yang mengerikan, mereka baru saja kehilangan banyak Gu Master. Peringkat tinggi, jika mereka melawan Water Demon, mereka harus menanggung kerugian besar. Ge Guang memikirkan keuntungan sukunya dan tidak ingin membuat musuh dengan Water Demon tanpa alasan, tetapi jika mereka tidak melakukan apa-apa, itu mungkin menarik permusuhan Liu Wenwu. Ge Guang sangat terganggu. Pemimpin suku Yan melihat keraguan Ge Guang dan tertawa, jalan yang benar selalu bersatu, aku yakin suku Ge tidak akan meninggalkan kita dalam kesulitan. Suku Ge memiliki kekuatan yang luar biasa, kau tidak perlu menyembunyikannya. Ketika kami datang, kami menemukan sejumlah besar jejak kaki serigala. Selama suku Ge memobilisasi Master Gu jalur perbudakanmu, kami bersedia membayar 3.000 batu purba di muka. Ge Guang diam-diam marah. Hanya 3.000 batu purba, apakah mereka memberikan uang receh kepada seorang pengemis? Dia mengendalikan amarahnya dan tertawa getir, kau mungkin tidak tahu, Master Gu jalur perbudakan ini bukan anggota suku Ge, aku tidak bisa memerintahnya. Dia adalah Tuan Chang Sanyin. Chang Sanyin, pemimpin suku Yan tercengang, berpikir bahwa nama ini sangat familiar. Ge Guang kemudian memberitahunya apa yang dia ketahui tentang asal-usul dan identitas Fang Yuan. Geng suku Yan sangat gembira mendengar berita itu. Chang Sanyin, dia masih hidup. Sekarang aku ingat, dia adalah seseorang dari generasiku. Dia pernah terkenal di seluruh dataran utara, seorang jenius yang sangat diakui dalam jalur perbudakan Gu Master. Ini hebat, bahkan surga membantu kita, suku Chang telah tunduk pada Tuan Muda Liu Wenwu,
jika kita sampaikan permintaan kita kepada Chang Sanyin, dia pasti akan membantu. Pemimpin suku Yan berkata terus terang, pemimpin suku Ge Guang, pimpin jalannya. Ge Guang tertawa getir, jika aku bisa membawamu kepadanya, aku akan melakukannya sejak lama. Tuan Chang Sanyin kembali pagi ini dan mengumumkan bahwa dia akan melakukan kultivasi tertutup untuk menyempurnakan Gu. Jika kita mengganggunya, aku khawatir. Apa yang kamu takutkan? Pemimpin suku Yan berdiri, Chang Sanyin berasal dari generasi yang sama denganku. Aku sudah lama mendengar tentangnya. Suku Chang dan suku Yan sudah berada di bawah Tuan Muda Liu Wenwu, kami berada di pihak yang sama. Tuan Muda Liu Wenwu adalah guru Chang Sanyin. Selain itu, masalah ini sangat penting, tidak masalah bahkan jika kita mengganggu penyempurnaan Gu-nya. Bawa aku ke sana, ini, Ge Guang ragu-ragu. Ekspresi pemimpin suku Yan berubah kaku, pemimpin suku Ge, jangan mengulur waktu. Jika kita terlambat dan putriku menghadapi bahaya besar, ketika Tuan Muda Liu Wenwu menyalahkanmu. Ge Guang menggertakkan giginya, mengakui, baiklah, aku akan membawamu ke sana. Iblis air Hao Ji Liu. Fang Yuan mengangkat alisnya, menatap para master Gu suku Yan ini. Saudara Chang, kamu telah tertidur selama 20 tahun. Kamu mungkin tidak tahu ini. Iblis air ini adalah bintang yang sedang naik daun dari generasi muda. Setelah menerima kesempatan misterius, dia sudah berada di peringkat 4 tingkat atas pada usia 35 tahun. Pemimpin suku Yan menjelaskan. Fang Yuan mengangguk, berseru, dataran utara sangat luas, ada banyak pahlawan dan penakluk. Karena suku Yan bertanya dengan mempertaruhkan nyawa mereka, aku akan melakukan perjalanan ini. Ekspresi gerombolan suku Yan berubah. Apa yang dikatakan Chang Sanyin? Apa, nyawa demi nyawa, kedengarannya seperti mereka sangat lemah dan tak berdaya. Tuan Chang Sanyin, mengapa Anda memuji semangat musuh dan meremehkan semangat kita sendiri? Setan air itu sedang merencanakan, bersembunyi di dalam danau bulan sabit sambil menyandera nona besar kita, itulah sebabnya kita tidak bisa mengalahkannya. Seorang tetua marah. Tuan Chang Sanyin, suku Chang Anda telah menyerah pada Tuan Muda Liu Wenwu. Ini adalah kesempatan Anda. Tetua lain berbicara seolah-olah dia berpikir untuk keuntungan Fang Yuan. Pemimpin suku Yan tersenyum tipis, hehehe, Saudara Chang, dengan bantuan Anda kali ini, apa yang bisa dilakukan oleh iblis air? Fang Yuan mencibir, menurut logika atau emosi, aku harus membantu. Aku akan berjuang bersama kalian semua. Suku Yan sangat gembira, bagus, mari kita berangkat sekarang. Orang tua suku Yan, aku ingin 10 juta batu purba dan Gu pertempuran terpencil itu, apakah kau membawanya? Iblis air berdiri di tepi danau bulan sabit sambil menatap orang-orang dengan waspada. Tentu saja aku membawanya, di mana putriku? Yan Tianji berkata, mengeluarkan 2 Gu, satu adalah Gu penyimpanan tingkat 5, yang lainnya adalah Gu pertempuran terpencil. Gu pertempuran terpencil adalah Gu tingkat 5, itu dapat sangat meningkatkan kekuatan cacing Gu jalur air, itu sangat berharga tanpa persediaan pasar. Melihat kedua Gu ini, tatapan iblis air menjadi panas. Dia memiliki penampilan muda, wajahnya pucat karena dia memiliki bahu lebar dan pinggang ramping, dia tampan dan memiliki watak yang riang. Cambangnya sudah memutih, memberinya aura dewasa. Kembalikan putriku dan aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Sekarang aku ingin melihat putriku terlebih dahulu. Yan Tianji berkata dengan sungguh-sungguh. Iblis air mendengus, menjentikkan jarinya. Swoosh! Di air danau di belakangnya, ombak mulai bergerak saat sebuah cangkang kipas raksasa muncul dari bawah air. Cangkang kipas ini sebesar gajah, permukaannya mengilap. Saat kedua sisi cangkang terbuka, seorang gadis muda terlihat di dalamnya. Gadis muda itu diikat erat, mulutnya disumpal. Saat dia melihat pemimpin suku Yan, dia sangat gelisah hingga air mata mengalir di wajahnya saat dia berjuang. Setan air mendengus, kau telah melihat putrimu, sekarang serahkan Gu itu. Jangan mencoba melakukan hal yang aneh, putrimu ada di tanganku, jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana kau akan mempertanggungjawabkannya pada Liu Wenwu? Hehehe, sialan, sampah tercela, lawan aku dengan adil dan jujur jika kau punya nyali. Tetua suku Yan menggertakkan gigi mereka. Ekspresi pemimpin suku Yan setenang air saat dia melemparkan 2 Gu ke arah setan air. Setan air menerimanya dengan hati-hati, dia tidak menggunakan tangannya untuk mengambilnya,
tetapi malah membiarkan kedua gu itu jatuh ke tanah. Kau tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan pada cacing gu ini, kan? Setan air menyipitkan mata, menatap Yan Tianji dengan tajam. Ekspresi Yan Tianji sangat marah. Lanjutkan dan sempurnakan. Setan air mencibir, mundur 30 langkah. Geng suku Yan tidak punya pilihan selain menurut. Setan air menatap Master Gu suku Yan, sebelum berjongkok dan mengambil 2 cacing gu. Dia pertama-tama memeriksanya dan tidak menemukan masalah dengan selanjutnya, dia dengan hati-hati mulai menyempurnakan gu pertempuran di daerah terpencil. Gu pertempuran di daerah terpencil memiliki kemauan Yan Tianji, karena dia bekerja sama dengan iblis air, itu memungkinkannya untuk menyempurnakan gu pertempuran di daerah terpencil dengan mudah. Iblis air terkekeh, bagus sekali, Yan Tianji, kau sangat bijaksana. Selanjutnya, aku akan memeriksa batu-batu purba itu. Jika jumlahnya benar, aku akan mengembalikan putri kesayanganmu kepadamu. Jangan khawatir, aku tidak ingin bermusuhan dengan Liu Wenwu, putrimu masih perawan, aku bahkan tidak menyentuh tangannya. Yan Tianji mendengus, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berkehendak dan membantu iblis air dalam menyempurnakan gu penyimpanan. Pikiran iblis air memasuki gu itu saat dia melihat sejumlah besar batu purba, tidak dapat menahan kegembiraannya seperti yang terlihat di wajahnya. Namun saat ini, dari antara batu-batu purba ini, sebuah gu terbang keluar dan menabraknya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Peringkat 4, gu yang melumpuhkan. Serang, teriak Yan Tianji, dan para tetua segera mengepung iblis air. Oh tidak, iblis air meraih gu penyimpanan, karena dia tidak dapat bergerak, dia melihat dirinya dikepung tanpa daya. Iblis air, hari ini akan menjadi tanggal kematianmu. Fang Yuan menunggangi serigala bungkuk saat ia dan sekelompok besar serigala muncul dari hutan terdekat.